Halo halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan selamat, menjalani hari-hari, puasa Ramadan yang sekarang ini sudah masuk putaran ke-10 hari yang kedua. Semoga kita tetap selalu diberi kekuatan dan kesabaran, dan insya Allah kita nanti akan meraih hal yang fitri. Nah, kalau bagi Anda yang, tadinya mungkin bersiap-siap atau bahkan ada yang berharap gitu ya, kita bisa menyaksikan, Indonesia itu seperti dinasti ala Majapahit. Begitu kalau, di media sosial saya mendapatkan banyak, apa ya, banyak poster-posternya begitu, yakni bahwa keluarga Jokowi itu menguasai, pemerintahan Indonesia itu mulai dari level, presiden, kepresidenan, tapi dalam hal ini posisinya sebagai wakil presiden, dan kemudian sampai level kepala daerah dari gubernur sampai, bupati dan wali kota, tampaknya harapan itu tidak akan terwujud. Atau buat Anda ini tentu merupakan kekecewaan bagi yang berharap semacam itu bagi para pendukungnya, tapi tentu bagi Anda yang, sangat tidak berharap hal itu sampai terjadi di Indonesia bisa mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena, dipastikan ini putra dan menantunya Pak Jokowi, yakni, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono istrinya itu tidak akan maju ke pilkada. Terserah ini mau pilkadanya mana, kalau Erina kan katanya mau menjadi bupati di Sleman, di tempat tinggalnya sana, tempat orang tuanya tinggal. Sementara, Kaisang itu digadang-gadang akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Nah, menurut orang dekatnya Pak Jokowi, yakni Ketua Umum Projo, Pro Jokowi yang sekarang menjadi Menkominfo, Budi Aristiadi, itu, dipastikan bahwa Erina dan Kaisang itu tidak akan maju pilkada. Ini ketika berbicara dengan wartawan bahkan sampai mengulang-ulang, pasti tidak, dia menyatakan seperti itu. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya kok, tidak jadi? Meskipun kalau sementara ini kita tetap saja kalau berurusan dengan keluarga Jokowi itu, jangan terlalu cepat ngambil keputusan, karena kalau mereka menyatakan tidak jadi, ya, bisa saja jadi gitu. Karena mereka ini kan dikenal selalu, sen kiri belok kanan, itu kebiasaannya Pak Jokowi. Tapi yang bicara ini bukan Pak Jokowi, yang bicara adalah Budi Aristiadi, ya. Ini orang kepercayaan Pak Jokowi. Tapi, okelah kita pegang dulu bahwa memang kelihatannya, tidak akan jadi. Banyak faktor saya kira yang menjelaskan mengapa, tidak jadi itu. Tetapi faktor utama saya kira yang jelas bahwa pada saat nanti pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024 itu Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Jadi ya kesaktian keluarga ini bakal hilang bersamaan dengan, tidak menjabatnya Pak Jokowi sebagai presiden lagi. Karena sekarang ini toh kalau misalnya Gibran itu bisa jadi wakil presiden ya karena Pak Jokowi kan menggunakan segala macam, pengaruhnya, segala macam kekuasaan yang ada di tangannya, sumber daya kekuasaan dan sumber daya ekonomi untuk meloloskan sebagai wakil presiden. Sementara nanti kalau tidak jadi lagi, presiden dan hanya Kaisang yang menjadi wakil presiden kan tentu kekuatannya beda. Sekarang saja, Pak Jokowi masih jadi presiden, ternyata PSI yang dipimpin oleh Kaisang itu tidak lolos, ke parlemen. Jadi sebenarnya kesaktian Pak Jokowi sudah mulai berkurang, apalagi kemudian nanti dia tidak jadi, presiden lagi. Saya kira itu faktor utama mengapa kemudian, mereka berpikir ulang untuk tidak memaksakan Erina Gudono maupun Kaisang Pangarep itu maju menjadi kepala daerah. Soal ini kan sempat, ramai diperbincangkan ya, karena yang tadinya yang mengusulkan agar Erina itu menjadi bupati di Sleman, calon bupati Sleman itu adalah Gerindra DPC Sleman di Yogyakarta. Tetapi, dalam perkembangan terbaru kelihatannya, Erina mungkin tidak akan lagi dapat dukungan dari Gerindra, karena seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra, Habibur Rahman, bahwa keputusan untuk maju menjadi kepala daerah itu, yang memutuskan adalah Ketua Umum, bukan DPC atau DPD 1. Jadi ya ini harus diusulkan dulu ke Pak Prabowo, dan sementara tanda-tandanya sekarang Gerindra itu setelah ya Pak Prabowo terpilih jadi presiden, ya mungkin mereka pasti akan lebih mengutamakan kader-kadernya sendiri.
Ya wajar, kenapa? Karena tentu saja meskipun, pada Pilpres kali ini Gerindra berhasil mewujudkan, keinginan mereka bersama Pak Prabowo untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden itu berhasil, tapi kan ada kekecewaan yang, cukup, mendalam di kalangan Gerindra karena ternyata mereka itu tidak dapat kotel efek ya, karena Gerindra sekarang hanya menjadi partai ketiga, di perolehan kursinya di parlemen dan juga suaranya. Mereka berada di bawah PDIP, Golkar dan, baru Gerindra. Ya kalau kalah kalah sama PDIP mungkin bisa dimaklumi karena partai ini kan selama ini memang selalu mendominasi, pemilu di Indonesia. Tapi kalau kalah dengan Golkar, yang sekarang ini sama sekali tidak, punya kandidat pada Pilpres kan itu tentu saja hal yang, aneh, anomali dan, sangat mengecewakan. Jadi kalau dengan begitu ya mereka mungkin nggak mau lagi kalau, di parlemen mereka juga, kalah, nanti di pilkada-pilkada mereka juga tidak punya kader sendiri. Karena itu seperti, eee, DPD Gerindra Sumatera Utara menyatakan bahwa mereka akan mengutamakan kader sendiri untuk pilkada, tahun 2024 ini. Nah, artinya apa? Artinya ya peluang, Bobi misalnya yang tadinya didukung oleh Gerindra bersama PDIP, Golkar, dan, dan beberapa partai lainnya, ada 5 partai pada waktu itu yang mengusungnya, kemungkinan besar juga akan kesulitan untuk mendapatkan partai yang mengusung dia. Karena sekali lagi, eee, pilkadanya itu, bukan, September seperti yang direncanakan oleh pemerintah, tapi tetap, bulan November. Artinya saat itu Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi, bukan orang saksi lagi. Jadi kalau Bobi saja ini kemungkinan besar akan sulit, karena dia ini kan bagaimanapun tercatat sebagai kader kader PDIP dan, dipastikan PDIP tidak akan mengusung dia sebagai calon gubernur, ya apalagi kemudian, Kaisang dan, Erina. Kaisang ini saya kira, salah satu catatan buruknya karena ya tadi dia tidak bisa membawa, PSI lolos ke, parlemen. Ini kalau dia bisa membawa PSI lolos ke parlemen pasti namanya akan moncer. Kendati dalam kasus tidak lolosnya PSI ke parlemen ya sebenarnya tidak bisa kalau dibebankan kepada Kaisang karena Kaisang kan baru saja menjadi, ketua umum. Jadi yang paling bisa disalahkan kalau tidak lolosnya, PSI ke parlemen ya Pak Jokowi begitu ya. Nah karena itulah hitung-hitungannya seperti ini, mengapa kemudian lebih baik daripada nanti dipermalukan, tidak mau maju, tidak dapat, tiket atau kalau dapat tiket kemudian kalah, lebih baik tidak maju. Saya kira mungkin kalkulasinya semacam itu ya, mengapa bisa terjadi semacam itu, sebenarnya udah bolak-balik kita bahas. Beberapa kewenangan Pak Jokowi itu sekarang sudah mulai, dipangkas. Dalam kasus pilkada misalnya yang sangat jelas kan semula Pak Jokowi itu menginginkan agar pilkada dimajukan pada bulan September, gitu ya. Artinya apa? Kalau pada bulan September dilakukan, Pak Jokowi masih menjadi presiden. Pak Jokowi itu baru akan mengakhiri masa jabatannya secara formal tanggal 20 Oktober. Nah, ini yang pada waktu itu diwanti-wanti betul oleh Pak Mahfud MD agar itu betul-betul dijaga. Kenapa? Karena kalau sampai dimajukan pada bulan September pilkada serentaknya ya berarti Pak Jokowi masih bisa tetap cawe-cawe seperti halnya, pada Pilpres kali ini. Jadi kalau Pilpres saja bisa apalagi cuma pilkada, apalagi level Sleman katakanlah gitu, level kalau Kaisang misalnya level Jawa Tengah atau Jakarta. Kemarin kan dia bisa membuktikan bahwa Jawa Tengah selama Pilpres ini yang tadinya disebut sebagai kandang banteng kan diobrak-abrik oleh, Pak Jokowi dan kemudian perolehan suara pasangan, Ganjar dan Mahfud yang diusung PDIP itu bisa dikalahkan secara telak oleh pasangan Prabowo Gibran. Jadi memang sakti kemarin Pak Jokowi, tapi nanti September, November saya kira dia sudah sama seperti orang lainnya, dia bukan siapa-siapa, dia hanya mantan, presiden selama 2 periode dan dia tidak punya partai politik karena PSI tidak lolos ke parlemen. Jadi itu yang salah satu alasannya kenapa kemudian, Erina dan, Kaisang ini kelihatannya nggak bakal maju. Dan yang berikutnya juga yang, cukup, menyita perhatian kita itu adalah soal undang-undang, DKI bukan DKI, saya salah terus kalau nyebut DKI itu kan kebiasaan lama. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, jangan disingkat deh supaya nggak, salah melulu ya. Kan semula itu juga, pemerintah menginginkan agar, undang-undang
daerah khusus Jakarta itu, gubernurnya ditunjuk oleh presiden. Dan kalau kemudian itu undang-undang itu bisa digolkan sebelum Pak Jokowi lengser, ya Kaisang bisa dong menjadi, kepala daerah DKI gitu. Nah, bukan hanya soal, gubernur yang harus dipilih juga, harus harus melalui pilkada, ya ada lagi yang dipangkas dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini, ya yakni soal aglomerasi, yakni daerah, eee daerah ekonomi, kawasan ekonomi yang meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, Jabodetekjur ya singkatannya, seperti itu. Itu, semula nantinya akan dibawa kendali dari wakil presiden, tapi DPR, Badan Legislasi DPR menyepakati bahwa itu nanti diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Artinya kepada presiden atau presiden terpilih adalah kalau nantinya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa sengketa yang diajukan oleh paslon 01 dan 03 itu diterima, ya itu, itu kita mesti melakukan, nggak tahu pemilihan ulang atau apa. Sementara kalau kemudian Prabowo yang dimenangkan, 02 yang dimenangkan, berarti kan itu di bawah kendalinya Pak, Prabowo ya, suka-suka Pak Prabowo lah siapa yang akan ditunjuk, dan saya hakul yakin tidak mungkinlah, Kaisang yang akan diberi kewenangan ini. Dia harus ditunjuk orang yang langsung bisa dikendalikan oleh Pak Prabowo, karena kalau Kaisang yang mengendalikan dia tetap Pak Jokowi. Itu, beberapa hal yang menjelaskan mengapa kemudian, Erina dan, juga Kaisang mundur. Nah, kalau toh misalnya katakanlah, kan kemarin orang bilang bahwa kalau, Pak Jokowi masih jadi presiden segala sesuatunya bisa dilakukan. Katakanlah bulan September itu, pilkadanya diajukan begitu. Nah, kemudian, orang bertanya, "Kan Kaisang nggak bisa dong jadi gubernur, dia bisanya hanya jadi bupati atau wali kota." Karena usia Kaisang ini sekarang, belum, nanti pada bulan September itu belum 30 tahun. Kan syaratnya harus, usianya minimal 30 tahun, dan Kaisang itu bakal, berusia genap 30 tahun itu nanti pada tanggal 25 Desember 2024 ya, karena dia kelahiran, tahun kelahiran bulan tanggal 25 Desember tahun 1994. Kalau soal ini sih saya kira bisa gampang lah diubah dengan bantuan pamannya begitu para pengamat menyebutnya, karena kita tentu saja merujuk pada kasus Gibran yang juga belum berusia 40 tahun, tapi kan tetap bisa dipaksakan melalui Mahkamah Konstitusi untuk menjadi, eee, calon wakil presiden. Alasannya karena dia waktu-waktu itu normanya diubah karena dia pernah menjadi atau masih menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Nah, kalau gitu alasannya apa dong nanti, Kaisang ini, bisa dapat, bukan kualifikasi ya, dapat pengecualian ya, dapat keistimewaan. Mungkin saja bisa diatur, karena dia menjadi, kecuali bahwa dia pernah memimpin partai untuk tingkat nasional. Nah, sekarang ini kan itu pun juga tidak terpenuhi oleh Kaisang. Betul, dia sekarang jadi ketua umum, PSI, seperti dikatakan oleh sekjen, PSI dalam jumpa persnya kemarin bersama dengan Kaisang, dinyatakan bahwa Kaisang itu akan tetap memimpin, PSI sampai nanti, menghadapi pemilu 2029. Itu kan omongan hari ini ya. Saya kira nanti di tengah jalan kalau kemudian Jokowi dan Kaisang sudah tidak lagi ada gunanya, karena tidak dalam kekuasaan untuk PSI, bisa saja juga Kaisang dikudeta, karena toh naiknya Kaisang gampang ya, pada waktu itu 2 hari menjadi kader, menerima KTA, dan 2 hari kemudian secara aklamasi dipilih menjadi ketua umum. Jadi nanti kalau dia mau diturunkan melalui secara aklamasi diturunkan juga bisa. Saya kira itu yang menjelaskan mengapa kemudian, muncul pernyataan dari Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, bahwa, dipastikan bahwa Erina Gudono dan Kaisang itu tidak akan maju pada pilkada. Ya karena kalau akan maju, pilkada, tadi itu dia tidak punya lagi supporting, politik yang cukup, kuat dari mertuanya, dari bapaknya. Ini nggak bisa lagi aparat keamanan, aparat penegak, hukum, kemudian kepala-kepala daerah, dan juga, Taipan diminta untuk membiayai, Kaisang misalnya menjadi, calon, begitu juga dengan Erina. Karena bagaimanapun ini memerlukan sumber daya yang cukup besar. Saya percaya sih keluarga Pak Jokowi kalau cuma untuk level
pilkada, level kabupaten atau level gubernur masih punya duit lah. Karena kemarin saja itu PSI itu kan sebagai partai baru tapi, dana kampanye yang dilaporkan tuh mencapai 80 miliar. Katanya sih lebih besar dibandingkan dengan partai-partai lain yang sekarang sudah eksis di parlemen. Tapi perlu kita beri catatan bahwa angka laporan dana kampanye itu dipastikan, ini saya bisa menyatakan begitu, eee eee, banyak yang melaporkan itu tidak sesuai dengan aslinya, banyak yang lebih dikecil-kecilkan. Tapi kalau PSI melaporkan 80 miliar, ini mungkin bisa saja cukup dipercaya, tetapi hasilnya itu tadi kan, ini juga saya kira sekaligus mengkonfirmasi bahwa PSI itu walaupun dia mengusung, Jokowisme, tapi tidak disukai oleh publik, disukai oleh masyarakat. Untuk seluruh Indonesia saja mereka cuma bisa mengumpulkan suara, berapa, 4 juta sekian begitu. Jadi kalau nanti bisa kita bayangkan kalau, Kaisang yang maju untuk menjadi kepala daerah, ya mungkin juga sangat berat apalagi satu daerah dia mengumpulkan suara dalam jumlah yang cukup besar. Jadi apa artinya itu? Ya artinya sebenarnya mimpi Jokowi untuk mewujudkan dinastinya itu satu persatu mulai dibatalkan. Ini sama seperti semua skenario-skenario dia yang sering saya sebutkan tuh bahwa, dibatalkan, oleh situasi dan kondisi. Tidak semuanya dalam kendali Pak Jokowi. Satu-satunya yang bisa, ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya itu yang bisa diwujudkan adalah saat ini yang terbukti adalah dia berhasil mengantarkan, Gibran untuk menjadi, eee, wakil presiden dalam tanda petik. Kita belum sebut, dia sebagai, wakil presiden, dia wakil presiden versi KPU begitu ya. Karena ini masih, perlu menunggu proses Mahkamah Konstitusi ya. Ini penting kita garis bawahi bahwa Pak Prabowo dan Gibran itu belum resmi menjadi presiden dan wakil presiden. Mereka masih menjadi presiden dan wakil presiden versi KPU, sementara kepastiannya itu menunggu proses di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitulah. Jadi, kalau kita tanya orang yang sebenarnya sudah bersiap-siap bahwa 10, 15, atau 20 tahun yang akan datang Indonesia akan tetap bersama Jokowi, saya kira mungkin sejak hari ini kita bisa memastikan bahwa, Indonesia masa depan itu tidak akan bersama Jokowi dan keluarganya. Yang tersisa hanya Gibran di puncak kekuasaan, itu pun dengan peran yang sebenarnya ada dan tiada, kan sebenarnya gitu, karena wakil presiden itu ban serep. Kecuali kalau terjadi apa-apa pada presidennya, yakni Prabowo, kan konstitusinya menyatakan begitu. Wakil presiden itu akan menggantikan kedudukan presiden manakala satu presiden mengundurkan diri, kedua meninggal dunia, ketiga berhalangan tetap. Nah itu ada peluangnya bahwa Gibran maju, tampil menjadi presiden dan dari situ saya kira ya keluarga Jokowi bisa comeback lagi ke panggung politik. Saya Herzman Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.